Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Abduleha dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang revolusi Rusia. A. Latar belakang revolusi Rusia. Pada dasarnya, revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat atau PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. PSD adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada 1898. Namun pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Mensheviks atau Sosial Demokrat atau Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky. Sedangkan Bolshevik atau Radikal Revolusioner atau Komunis dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Vissarionovich atau Stalin. B. Proses revolusi Rusia. Ternyata revolusi Rusia terjadi dalam dua fase, yaitu pada Februari 1917 dan Oktober 1917. Yang pertama, revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di St. Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara adalah Alexander Kerensky. Yang kedua, revolusi Oktober 1917. Revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917 disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat di Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin berhasil meruntuhkan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia dan pada tanggal 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich atau Stalin yang melakukan kebijakan politik direvisi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur yang bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai dengan 1991. C. Perjalanan revolusi Rusia. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II. Salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlakukan tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari 1917. Yang pertama, muncul kelompok penentang Tsar Nicholas II sebagai akibat dari pelakuan Tsar Nicholas yang otoriter. Kemunculan beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Yang kedua, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Kalahnya Rusia dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan perekonomian Rusia memburuk.
Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Yang ketiga, terjadinya kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. D. Dampak atau pengaruh revolusi Rusia pada masa kini. Revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara seperti Cina dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda yang bernama Hans Nephelit, yang lama tinggal di Rusia. Pada tahun 1914, Hans Nephelit mendirikan Indeks Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian beberapa tokoh syarikat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia yang kita kenal sebagai PKI. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Tsar Nicholas II. Akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Tsar Nicholas II. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis, seperti revolusi-revolusi lain. Revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi negara-negara di kawasan dunia termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan berkembangnya paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Pesan terhadap generasi muda, perubahan terjadi karena adanya gerakan dan cita-cita. Untuk para generasi muda masa kini harus lebih berusaha dalam mencapai sesuatu yang diikuti dengan cita-cita. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, maka dari itu jangan mudah terpengaruh dengan adanya budaya asing apalagi menjadi anggota komunis yang dapat menghancurkan negara kita sendiri, Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.